Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Yang terhormat dosen penguji kinerja PPG Transformasi tahun 2025. Perkenalkan, saya Fari Junaidi, guru PAI SDN Cengkong 1, sekaligus mahasiswa PPG Transformasi Bas 3 LPTK UIN Sunan Gunung Jati Bandung. Pada hari ini, Rabu tanggal 8 Oktober tahun 2025, saya akan melaksanakan praktek uji kinerja di kelas 3 dengan materi berwudu. Terima kasih dan selamat menyaksikan. 5, 4, 3, 2, 1. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Bagaimana kabar semuanya anak-anak, sehat? Alhamdulillah. Masih semangat hari ini? Harus semangat ya, menuntut ilmu itu harus semangat, tidak boleh loyo. Karena kalau loyo ntar menuntut ilmunya nggak dapat apa-apa, yang dapat cuma letih, dan lelah saja. Harus semangat. Bisa dibuktikan semangatnya? Coba kamu dengar tepuk semangat. Terima kasih, berarti masih semangat. Harus semangat ya. Hari ini masuk semua? Ada yang tidak masuk? Siapa? Kenapa tidak masuk? Sakit. Oh ya, ntar Bapak absen ya. Yang tidak masuk ketahuan ntar Bapak absen. Nah, sebelumnya kita baca doa dulu. Setiap mulai pelajaran diharuskan dengan membaca doa. Siapa kayaknya? Ya, silakan ke depan pimpin untuk berdoa. Mau belajar ya. Ya. Belajar ya, harus belajar, harus belajarnya harus diawali dengan berdoa ya. Sebelum kita mulai pelajaran kita di siang hari ini, kita akan menyanyikan lagu kebangsaan Indonesia Raya. Semuanya anak-anak harus berdiri. Ya, dengarkan namanya, kita mulai. Yeah.
Abiyu, Hadir, Pak. Adli, Hadir. Afrijal, Hadir. Alika, Hadir. Alisha, Hadir. Alisba, Hadir. Alfiansyah, Hadir. Arka Alfatul. Hadir. Sakit, tidak masuk. Kemudian Arshila, Hadir. Azalia, Azka, Hadir. Azira, Hadir. Bima, Hadir. Cahyono, Hadir. Majini, Hadir. Glenn, Hadir. Gibran, Sakit. Sakit. Dua orang berarti ya yang tidak masuk hari ini. Intan, Hadir. apa ini? Yenandra, Yevandra, dia. Jihan, Karin, Alifah, Hadir. Muhammad Ajril, Hadir. Muhammad Dika, Hadir. Muhammad Revan, Hadir. Nabila, Hadir. Nur Ajiza, Hadir. Orlin, Rahman Saputra, Sakit, Pak. sakit, Demam. demam. 3 orang berarti yang tidak masuk hari ini ya. Muhammad Asfar, Hadir. Enzi, Hadir. Olan, dan Evizen, Enizen, Hadir, Pak. Salma, Safira, Hadir. Esi, Hadir. Siti Aisatus Saada. Hah? Gak ada. Keluar. Enggak, sakit. Sakit. Mungkin ya. Terus Silvi, Aprilia, Umi, Kaela. Berarti ada 4 orang ya yang tidak masuk hari ini karena sakit. Sebelum kita mulai pelajaran kita di siang hari ini, kita doakan dulu teman kita yang tidak masuk hari ini. Mungkin karena sakit, ditimpa musibah oleh Allah, mudah-mudahan penyakitnya diangkat oleh Allah, diberikan kesembuhan, disehatkan kembali sehingga bisa belajar lagi dengan kita sama-sama. Amin ya Allah. Materi kita di siang hari ini yaitu tentang toharoh. Apa toharoh? Ada ya. Toharoh artinya bersuci. Bersuci itu merupakan hal yang wajib bagi umat muslim di setiap harinya. Entah itu mau sholat, mau bekerja, mau tidur sorenya, harus bersuci, harus bersih dulu. Untuk apa sih? Agar badan kita, jiwa kita menjadi badan yang sehat, jiwa yang kuat. Sebab dalam Islam sudah ada an-nadzafatu minal iman atau at-tuhuru syatrul iman, kebersihan. Kemudian apalagi? Kesucian, terus keindahan, itu semua bagian dari iman. Jadi terlihat kalau imannya baik, imannya kuat, imannya hebat kepada Allah, oh dia berarti harus menjaga kebersihan, keindahan. Coba kamu lihat orang yang hidupnya tumpang camping, apakah mereka sholat? Orang yang hidupnya di jalanan, apakah mereka ibadah? Lihat dari kehidupannya, dari pakaiannya saja sudah tumpang camping. Gimana mau ibadah? Berarti imannya masih tipis, belum tebal, belum benar-benar takwa kepada Allah. Oke, materi kita sekarang tentang bersuci. Bersuci itu ada 2 cara.
ada yang menggunakan dengan air, ada juga yang menggunakan dengan debu. Kalau dua-duanya tidak ada, boleh Islam membolehkan yang ketiga. Apa? Menggunakan bahan-bahan yang kasar, seperti tisu atau batu. Ini boleh dalam Islam. Kalau dua-duanya benar-benar tidak ada. Kita ke planet, umpama ke planet nih, kita kan pengen jadi astronot, terbang ke planet, gak ada air, gak ada tisu, umpama kita mau buang air kecil, berarti kan harus istinja, ya kan? Harus bersih, boleh karena ada tisu, boleh pakai tisu atau pakai kain yang kasar, boleh bersihkan bekas buang air kecil ataupun buang air besar, tidak apa-apa, ya. Ini dua macam taharah, yang pertama dengan air, yang kedua dengan debu. Tapi yang akan kita bahas kali ini yaitu tentang berwudu. Ya. Coba kita akan amati gambar berikut ini. Kita amati sama-sama, lihat ke depan. Gambar apakah ini? Jelas, ini adalah gambar air. Siapa yang tidak tahu air? Semuanya pasti tahu. Betul kan? Kenapa? Karena kehidupan kita sehari-hari pasti berhubungan dengan air. Makanya air merupakan media yang sangat utama dalam kebersihan. Membersihkan sesuatu, mensucikan sesuatu, media yang utama adalah air. Air yang seperti apa yang boleh digunakan untuk bersuci? Hah? Air yang menyucikan. Baru boleh digunakan untuk berwudu. Dan siapa yang tahu berapa macam air sih yang boleh digunakan berwudu? Ya, ada berapa macam? Ada 7 macam air. Apa ya semuanya? Air sumur, air sungai, air hujan, air laut, air embun, air mata air salju. Ada 7 kan? Nah, 7 macam air ini boleh digunakan untuk bersuci. Ya. Kemudian lihat gambar yang kedua. Apa ini? Apa? Debu. Boleh kan kita berwudu menggunakan debu? Boleh. Tapi yang disebut pengganti wudu adalah tayamum. Boleh kita bertayamum asal debu yang kita gunakan bukan debu sembarang. Ini kan banyak debu. Boleh nggak tidak pakai bertayamum? Kenapa tidak boleh? Karena pertama sudah terinjak, sudah pasti yang namanya terinjak sudah najis, ya kan? Bekas injak. Yang kedua, debunya debu kasar, bukan debu yang halus. Kalau bertayamum menggunakan debu yang kasar itu tidak dianjurkan sama Rasul. Kenapa tidak dianjurkan? Takut kena lilipan mata, debunya masuk, kena masuk hidung, nggak boleh. Ya. Oke, yang kita gunakan untuk bertayamum debunya harus debu yang di mana adanya? Ini kan ada debu ini. Tuh, boleh ini bertayamum pakai debu ini karena suci, belum pernah terpegang, tersentuh, apalagi terinjak. Ada nggak yang injak itu? Cuma cecak doang, cecak mah gak ada hukumnya ya. Kaki-kaki manusia nggak pernah injak ke dinding-dinding. Hebat kalau injak mah, kayak Spiderman. Ya. Ini yang kedua, menggunakan debu. Terus kemudian ketiga, lihat ada apa di sini? Batu dan pernah melihat tisu seperti itu? Di mana? Tempat wisata, di hotel itu pasti ada, ya kan? Di mall pasti ada. Tapi tempatnya di toilet untuk
Apa sih gunanya? Gunanya untuk istinja atau membersihkan kotoran bekas buang air. Kalau seandainya suatu saat waktunya gak ada air, ada yang cuma tisu, boleh. Islam membolehkan membersihkan bekas buang air menggunakan atau batu. Ini 3 macam cara ini untuk mensucikan diri dari hadas kecil. Beda dengan hadas besar. Kalau hadas besar itu disucikannya dengan cara mandi besar atau mandi dun. Ya, ini materi yang akan kita pelajari tentang berwudu. Siapa yang sudah sering berwudu? Pasti sering lah. Setiap hari kan sholat, setiap hari kan ngaji, betul nggak? Tapi setiap hari sudah sering atau bahkan setiap hari melakukan bersuci dengan cara berwudu. Ya, apa sih yang dimaksud dengan wudu? Siapa yang tahu? Apa sih wudu? Bersihkan lagi, hadas kecil. Wah, itu semua merupakan fungsi wudu. Tapi pengertian wudu itu apa? Ya, wudu menurut bahasa artinya bersih atau indah. Makanya kalau mau terlihat indah, terlihat bersih, kenapa kok harus wudu? Karena orang yang berwudu itu di hari akhir, di hari kiamat, mukanya bercahaya, tangannya bercahaya, kakinya bercahaya. Kok bisa seperti itu? Itu bekas apa? Air wudu yang selalu kita gunakan setiap hari. Itu di akhirat, di dunia pun Allah sudah menampakkan akan menjadi orang yang indah dipandang, akan menjadi orang yang terlihat bersih kalau orang sering berwudu. Kalau menurut istilah apa? Membersihkan anggota wudu dengan air suci disertai niat untuk menghilangkan hadas kecil. Niatnya sudah hafal belum? Ya, niat wudunya. Sudah hafal belum niat wudunya? Hah? Ada yang belum hafal? Itu pengertian wudu ya. Jadi secara bahasa wudu adalah suci atau bersih atau indah. Tapi secara istilah wudu itu menyiramkan air ke seluruh anggota wudu dengan niat menghilangkan hadas kecil. Sekarang hukum wudu. Hukum wudu itu hukumnya apa? Wajibkah? Sunnahkah? Makruhkah? Mubahkah? Yang mana nih? Hah? Alasannya kenapa bisa wajib? Ya, jawabannya adalah wajib. Kenapa bisa wajib? Lihat di surat Al-Maidah ayat 6. Nah, di sini dijelaskan bahwa ketika seseorang mau melaksanakan sholat, maka basuhlah wajahnya. Lalu basuhlah kedua belah tangan sampai siku. Kemudian basuhlah kepala dan basuhlah kaki sampai mata kaki. Artinya apa? Ayat ini sebagai dalil bahwa hukum wudu merupakan wajib dilaksanakan sebelum seseorang muslim melaksanakan ibadah sholat. Nah, sholat, tawaf, kemudian memegang Al-Quran, kalau tanpa wudu sah tidak? Makanya seseorang muslim harus belajar penting ya, karena berwudu itu sudah perintah Allah dalam surat Al-Maidah ayat 6. Nah, selanjutnya ini ada tata cara wudu. Yang pertama syarat wudu, kedua rukun wudu, kemudian ada sunnah wudu dan membatalkan wudu. Sekarang syarat wudu. Kalau syarat ini, tahu syarat apa? Seseorang yang akan melaksanakan. Jadi sebelum wudu itu
tidak masuk ke kelas ini? Boleh tidak untuk belajar? Enggak boleh. Kenapa tidak boleh? Beda sekolah. Syaratnya apa kalau mau belajar di sini? Harus menjadi murid SD Cangkong. Itu syarat. Ya, makanya nggak boleh masuk. Sama ini juga syarat guru ada 6. Ya, ada 5. Yang pertama beragama Islam, yang kedua mumayyiz. Apa itu mumayyiz? Ini orang yang bisa membedakan mana yang baik dan mana yang buruk. Kamu sekarang bisa kan membedakan? Ini nyuri, nggak boleh. Menolong, boleh. Ini ngomongin orang, nggak boleh. Ini berkata jujur, boleh. Bisa bedakan kan? Nah, kalau bisa membedakan berarti kamu sudah mumayyiz. Paham? Yang kedua, masuk Islam sudah jelas kamu beragama Islam. Mumayyiz pun sudah jelas kamu sudah bisa membedakan mana yang baik dan mana yang kemudian yang ketiga, tidak berhadas besar. Kalau punya hadas besar nggak boleh wudhu, nggak sah wudhunya. Kenapa? Karena belum bersuci, belum mandi dulu, belum besar. Kalau sudah bersih, kemudian mandi dulu, baru boleh untuk perut, karena hadas besarnya sudah hilang. Ya. Terus yang terakhir, yang keempat, menggunakan air suci dan menyucikan. Ya, tadi air yang digunakan untuk berwudu adalah air yang suci juga menyucikan. Gak boleh suci doang. Air suci doang seperti apa? Air kelapa, air kemasan. Boleh nggak diminum? Hah? Sehat kan air kelapa buat tubuh kita? Enak gak? Suci nggak air kelapa? Tapi boleh nggak dipakai wudhu? Hah? Kan suci, boleh nggak? Boleh apa tidak? Tidak boleh. Kenapa tidak boleh? Karena airnya tidak bersuci. Airnya tidak bersuci. Yang boleh itu suci dan menyuci. Paham ya? Dan yang terakhir, tidak ada yang menghalangi sampai air kulit. Nggak ada tipek, nggak ada pacar. Kalau ada tipek, bersihkan dulu. Karena tipek itu bisa menghalangi air masuk ke kulit. Nggak sah wudhunya kalau ada tipek. Makanya sebelum wudhu, bersihkan dulu. Tuh ya, ini termasuk syarat wudhu. Kemudian yang kedua, rukun wudhu apa saja? Niat, basuh muka, membasuh kedua tangan sampai siku. Awas, sampai siku nih. Nggak boleh kurang. Lebih boleh nggak? Boleh. Asalkan jangan kurang, harus sampai siku. Kemudian membasuh kepala, mengusap kepala, dibasuh kepalanya sebagian saja. Yang sudah boleh semua, tapi yang diwajibkan cuma sebagian saja. Kemudian membasuh kedua kaki sampai mata kaki. Nah, ini kalau kaki nih, basuhnya sampai sini. Tidak boleh kurang. Kalau kurang, nggak sah. Kenapa tidak sah? Karena termasuk rukun. Terus mengerjakan gerakan secara berurutan atau tertib. Nggak boleh diacak. Tentang-tentang udah apa, aku mengulang. Basuh kaki dulu, kotor. Terus tangan. Kemudian kepala. Baru niat. Boleh nggak? Nggak harus berurutan. Ini termasuk rukun. Lihat. Nah, di sini rangkaian wudhunya. Ini tahapan-tahapan wudhu yang sesuai dengan wudhunya Nabi Muhammad. Yang pertama harus membasuh kedua telapak. Basuh dulu sampai pergelangan. Setelah beres, setelah-selahnya dibasuh, baru berkumur. Setelah berkumur, hirup atau membasuh hidung. Kemudian membasuh
Ya, kan nggak sah bukunya. Tidak. Terus apa lagi? Membasuh bagian kepala. Setelah membasuh bagian kepala, dibasuh dua daun telinga yang rata biar tidak ada debu yang nempel. Setelah itu mencuci kaki sampai mata kaki. Yang terakhir berwudu. Ini merupakan susunan kita dalam melaksanakan ibadah wudu. Ini niat wudunya. Hafal nggak? Siapa yang belum hafal? Ayo, hafal semua? Tanyakan? Cukup? Kalau tidak ada yang ditanyakan, Bapak akan bagikan LKPD gambar kerja. Ini merupakan lembar kerja yang harus kamu isi. Bapak bagikan, tapi tidak semua bekerja. Silakan dikeluarkan pensilnya. Boleh kerjasama. Anak-anak, semua sudah dikerjakan? Sudah dikumpulkan? Komplit semuanya ya. Itu Bapak mau untuk melafalkan atau boleh hafalkan atau boleh dibaca ke depan perwakilan atau yang mewakili satu putri satu putra. Putri dulu ya, siapa yang mau? Hah? Yang mau acok ajukan tangan yang hafal. Ayo. Ayo. Ayo, depan. Apa ayo. Oh. Nah, bismillah dulu yang lain dengerin, yang lain dengerin. Yang keras, yang keras. Boleh kasih tepuk tangan. Ya. Ya, sekarang putra siapa yang bisa? Ya, kamu ya. Cepat. Ya. Yang keras, ya. Bismillah dulu. Bismillahirrahmanirrahim. Nawaitul Ya, boleh tepuk tangan. Ya. Dok. Harus hafal ya. Harus dihafalkan karena ini merupakan rukun wudu, salah satu termasuk kepada rukun wudu yang harus dilaksanakan. Dan sebelum Bapak tutup, ada pesan yang harus kita sama-sama sikapi, yang harus sama-sama kita harus patuhi dalam hati kita. Inilah pesan Bapak. Apa pesannya? Tetap semangat dalam menuntut ilmu. Jangan pernah menyerah, jangan pernah putus asa. Harus semangat apapun dan dimanapun. Dan raihlah cita-citamu setinggi langit. Gapai cita-citamu setinggi langit walaupun
sangat jauh, tetap harus kita gapai cita-cita kita. Dengan apa? Dengan cara tetap semangat dalam menuntut. Sudah selesai sudah materi kita di siang hari ini. Jika tidak ada pertanyaan, ini yang harus dijadikan sebagai ukuran dalam melangkah kita ke masa yang akan datang. Insya Allah, kalau sudah tidak ada pertanyaan, sekian dan terima kasih. Bila taufik wal hidayah. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.